Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Ayu Sari, NIM P272260200131. Saya dari kelas 1B D3 Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna pada organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Di sistem pencernaan terdapat rongga mulut, lidah, faring, kerongkongan, hati, kandung empedu, lambung, pankreas, usus 12 jari, kolon ascendens, kolon transversum, ileum, jejunum, kolon sigmoid, rektum, usus buntu, sekrum, saluran anus, dan anus. Mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Di mulut terdapat kelenjar saliva, gigi, dan lidah. Untuk pencernaan kimiawi dibantu oleh kelenjar saliva yang menghasilkan enzim amilase yang berfungsi merubah zat tepung menjadi zat gula. Dan untuk pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah yang berguna untuk mengunyah dan menelan makanan. Kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan terjadi pencernaan mekanik, yaitu terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Lambung. Di lambung terdapat esofagus, fundus, serosa, mulcularis, longitudinal layer, circular layer, oblique layer, lower exophageal sphincter, cardiac, body, laser curvature, pylorus, valve, dan greater curvature. Lambung. Di lambung terdapat 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan HCl. Enzim pepsin berguna memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin berguna menggumpalkan kasein yang terdapat dalam susu. Sedangkan enzim HCl berguna untuk membunuh kuman yang ikut bersama makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang membuka dan menutupnya sphincter pylorus, dan merangsang sekresi getah usus. Usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum adalah usus 12 jari karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Jejunum yaitu usus kosong karena pada orang yang telah meninggal bagian usus tersebut kosong. Ileum yaitu usus penyerapan karena pada bagian inilah zat makanan diserap oleh tubuh. Usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di usus besar, sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses agar sisa makanan yang masuk ke dalam kolon tidak kembali ke intestinum. Di perbatasan kedua usus tersebut terdapat klep yang bernama klep ileocecum. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Usus besar terdapat kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Rektum
Pada bagian ujung usus besar inilah yang disebut dengan rektum, yang merupakan jalur yang akan dilalui feses menuju ke tempat pembuangan akhir, yakni anus. Selanjutnya yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan di sini ada dua macam, yaitu hati dan pankreas. Di hati terdapat getah empedu yang berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di pankreas menghasilkan enzim tripsin, renin, enzim tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin berfungsi merombak protein menjadi asam amino, amilase mengubah amilo menjadi maltosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Gangguan pada sistem pencernaan. Di mulut ada parotis atau gondong, yaitu infeksi pada kelenjar parotis. Xerostomia, yaitu produksi air liur yang amat sedikit. Di lambung, gastritis, radang akut pada dinding lambung karena makanan yang kotor. Kolik, salah cerna akibat makanan yang masuk terlalu banyak. Ulkus atau tukak lambung, yaitu luka pada dinding lambung akibat HCl berlebih. Di usus terdapat diare, yaitu infeksi kuman pada kolon yang mengakibatkan fases terlalu cepat keluar. Sembelit, yaitu keadaan sulit buang air besar akibat penyerapan air kim pada ileum berlebihan. Appendisitis, yaitu keadaan appendix yang meradang. Hemoroid, yaitu keadaan membengkaknya vena pada anus. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.